Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Zahran Anbia, eh, dengan NIM 07.325.000.91. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai kristalografi, khususnya pada sistem kristal. Oke, kita masuk dulu. Ini kayak saya buat PPT sederhana demi melunasi tugas kuis sebelumnya. Oke, kristalografi. Apa itu kristalografi? Jadi kristalog itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal dari suatu mineral. Kristal merupakan sebuah zat padat yang terdiri dari persenyawaan kimia yang membentuk bidang-bidang dengan sudut yang tetap, namun dibatasi oleh bidang polihedral dan memiliki susunan atom yang tertata secara teratur. Lalu ini ada 3 gambar ya. 3 gambar ini adalah susunan atom atau ion-ion yang tersusun secara teratur lah pokoknya. Jadi ada yang paling kiri itu ada dimensi row, itu satu dimensi itu yang row. Terus yang di tengah itu ada 2 dimensi, itu yang net. Dan yang paling kanan itu udah berbentuk ya, tingginya, sisi-sisinya itu udah terbentuk, itu 3 dimensi, namanya latis. Nah, kristal yang terbentuk akibat perubahan temperatur yang cepat akan menjadi amorphous, di mana letak atom-atomnya tidak teratur, sedangkan pada perubahan yang perlahan akan membentuk kristal lain. Jadi, susunan atom ini ketika suatu mineral yang mengalami kristalisasi atau penurunan suhu dan tekanan secara cepat, itu akan membentuk jadi amorphous, di mana ini seharusnya itu susunan atom dan ion-ion itu berantakan dan tidak beraturan. Namun pada pada proses yang sama tapi dengan perlahanan penurunan suhu dan tekanan yang perlahan, itu akan membentuk kristalin. Oke, selanjutnya kita masuk langsung ke sistem kristal. Jadi acuannya itu kristal sebagai bentuk 3 dimensi yang diatur oleh 3 buah sumbu. Umumnya 3 buah sumbu. Yang pertama itu ada sumbu C, itu yang tinggi. Lalu ada sumbu B, sisi sampingnya. Terus sumbu A itu yang ada di depan dan belakang. Lalu ada sudut juga, di situ ada sudut alfa di antara sumbu B dan sumbu C. Lalu ada sudut beta yang warna hijau ini antara sumbu C dan sumbu A. Lalu ada sudut gamma di antara sumbu B dan sumbu A. Lalu pada sistem kristal ini ada seorang ahli kristalografi asal Prancis bernama Auguste Brevis pada tahun 1811 sampai 1863 menyatakan bahwa sistem lattice itu 3 dimensi dapat dikelompokkan lagi menjadi 7 kelompok yang disebut sebagai sistem kristal. Jadi teman-teman, si Augustin Brevis ini dulunya itu punya ada lebih dari 10 sistem kristal, lalu sama dia dikelompokkan lagi menjadi 7, disederhanakan istilahnya. Jadi ada isometrik, kubik, tetragonal, heksagonal, trigonal, orthorhombic, monoklinik, dan triklinik. Nah ini ya bentuk sistem kristalnya. Nah ini ya bentuk sistem kristalnya. Jadi ada isometri di mana sumbu C, A, dan B-nya itu sama. Namun tapi sudutnya juga ya, alfa, beta, gamma itu saya pakai A, B, C, Y. Tapi itu maksudnya itu sudut alfa, beta, gamma itu sama dengan 90 derajat. Lalu ada, nah itu contoh mineralnya itu ada itu ya, kalau isometri itu ada pirit, ada halit, sama galena. Lalu yang kedua itu ada tetragonal. Tetragonal itu panjang A itu sama dengan panjang B, sisi panjang AB-nya itu sama tapi berbeda dengan panjang C atau tingginya. Nah, sudutnya itu tetap sama, alfa, beta, dan alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Lalu yang ketiga ada sistem kristal heksagonal, itu panjang
panjang sisi A sama dengan sisi B sama dengan sisi D, tidak sama dengan C. Nah, kenapa kita ada tambahan sumbu D? Karena pada sistem heksagonal sendiri itu punya 6 sisi yang tegak lurus atau ya sejajar juga gitu. Jadi ada tambahan sumbu D, dan C-nya itu selalu yang paling tinggi ya teman-teman. Dari semua sistem kristal itu C itu selalu yang paling tinggi. Sudutnya sendiri alfa sama dengan beta sama dengan 90 derajat. Lalu gamanya itu ada pada 120 derajat. Yang keempat ada sistem kristal ortorombik. Nah, ortorombik ini memiliki panjangnya itu beda semua. Panjang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sudutnya itu alfa sudutnya alfa sama dengan beta sama dengan gamma sama dengan 90 derajat. Lalu monoklinik itu ada panjang lalu selanjutnya yang kelima ada sistem kristal monoklinik. Panjangnya itu alfa tidak sama dengan beta tidak sama dengan C monoklinik panjangnya itu A tidak sama dengan B tidak sama dengan B. Lalu sudutnya itu A sama dengan gamma sama dengan 90 derajat dan betanya itu sama dengan 90 derajat. Itu maksudnya bukan 90 derajat, ini saya salah tulis. Betul deh, cuman B-nya itu tidak sama dengan, maaf saya salah lihat. Lalu yang keenam itu ada sistem kristal trigonal di mana panjang A sama dengan B sama dengan C. Lalu sudutnya itu alfa sama dengan beta sama dengan gamma tidak sama dengan 90 derajat. Lalu ada sistem kristal yang terakhir itu triklinik. Panjang A tidak sama dengan B, tidak sama dengan C. Sumbunya itu A tidak sama dengan B, alfa tidak sama dengan beta, tidak sama dengan gamma, tidak sama dengan 90 derajat. Mohon maaf tadi contoh mineralnya tadi kelewatan ya. Jadi kurang lebih ada 3 mineral dari tiap sistem kristal, contohnya ya isometri tadi pirit dan halit dan galena. Lalu tetragonal itu ada anastase, zircon dan cassiterite. Terus yang hexagonal itu ada quartz, bismuth atau sama kalsit. Lalu yang keempat itu ada orthorhombic, sulfur, barit, aragonite. Yang kelima ada monoklinik itu regal, gypsum sama orpiment. Yang keenam itu ada trigonal, cinnabar, ilmenite, dolomite. Lalu yang ketujuh itu ada triklinik, kyanit, albit dan anorthite. Selanjutnya saya akan menampilkan bagaimana cara saya membaca sumbu simetris pada 4 buah sistem kristal yang utamanya itu ada isometrik, tetragonal, heksagonal, dan orthorhombic. Oke, mohon disimak. Pertama itu ada sistem kristal isometrik. Ini bentuknya kubik. Ya, jadi isometrik ini panjang A, B, dan C sama terus sudut alfa, beta, dan gamanya itu sama dengan 90 derajat. Kalau dari sumbu simetrinya, isometri ini memiliki 3 sumbu utama. Ini pertama ada sumbu C, ke yang sampingnya ada sumbu B, dan sisi depannya ini ada sumbu A. Lalu isometri ini nggak cuma hanya punya 3 sumbu simetri, tapi ada 10 sumbu simetri lainnya, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi isometri ini memiliki 13, totalnya itu ada 13 sumbu simetri. Nah, selanjutnya yang kedua ada sistem kristal orthorhombic. Nah, panjang orthorhombic ini A tidak sama dengan A dan B dan tidak sama dengan C. Lalu untuk sudutnya itu sama dengan beta, sama dengan gamma, sama dengan 90 derajat. Nah, pada sistem kristal orthorhombic ini hanya memiliki 3 sumbu simetri utama saja, tidak ada sumbu simetri tambahan. Pertama ini ada sumbu B, terus ini ada sumbu B samping dan sumbu A di depan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada sistem kristal tetragonal di piramid.
Nah, pada sistem kristal tetragonal di piramid ini, itu panjangnya itu A sama dengan panjang B, tetapi tidak sama dengan panjang C. Karena di sini ini lebih panjang daripada A dan membedakan sistem kristal tetragonal ini dan sistem kristal ortorombik yang tadi. Dengan sudutnya itu masih sama, sudut alfa, sudut beta, sudut gamanya itu sama dengan 90 derajat. Pada sistem tetragonal ini terdapat 3 sumbu simetri utama dan 2 sumbu simetri tambahan. Oke, jadi pertama ini ada sumbu C seperti biasa, dan ini ada sumbu di samping, sumbu A di depan, dan 2 sumbu tambahan, 1 dan sumbu yang kelima. Baik, selanjutnya ada sistem kristal heksagonal, di mana pada sistem heksagonal ini memiliki satu tambahan sumbu, yaitu sumbu D. Yang pertama, panjang A sama dengan sumbu B sama dengan sumbu D itu sama, terus yang beda itu sama sumbu C. Lalu untuk sudut alfa dan betanya itu sama dengan 90 derajat, sedangkan sudutnya itu 120 derajat. Lalu pada sistem heksagonal ini hanya memiliki 7 sumbu simetris. Yang pertama, 4 sumbu utama tadi, yang pertama dari sumbu C, lalu sumbu B samping, sumbu D samping, dan sumbu A depan belakang. Itu udah 4. Lalu ada tambahan sumbu di sini 1, 2, dan 3. Jadi totalnya itu ada 7 sumbu simetri pada sistem heksagonal ini. Oke, videonya sudah selesai. Ya, presentasi sampai sini saja. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam menyebutkan materi-materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.